PLN UID Kalbar pastikan pasokan listrik aman selama perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. PLN UID Lampung hadirkan terang dan harapan bagi warga Sukadamai dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha. Kriteria hewan kurban kaki 2 bisa, tapi nilainya sama Ustadz, bagaimana Ustadz? Ya, yang namanya hewan kurban harus berkaki 4 Bu ya. Ayam, kalkun besar Bu. Bahkan lebih besar dari kambing. Karena kategorinya dia bukan kaki 4, maka ulama mengatakan tidak. Ustadz kaki 4 tapi kucing, haram benar tuh. Kucing namanya. Kaki 4 harimau Bu, karena sekarang AI banyak. Ada yang kurban pakai harimau, macan, itu tidak boleh. Tetap hewan-hewan yang halal dalam kategori hukum kita. Maka kaki 2 sebesar apapun dia. Ustadz dinosaurus kan kaki 2 besar juga. Iya, tapi karena dia bukan kategori hewan kurban, maka ulama tidak mengatakan tidak benar. Karena hewan kurban harus al-anam, hewan ternak yang halal dan baik insya Allah. Begitu Roy. Baik, itu jawaban dari Ustadz. Tidak ada pertanyaan lagi Bu ya. Mungkin di lain waktu kita bertemu lagi Bu ya. Baik Ustadz, sudah dimasuk segmen akhir Ustadz, bisa kita simpulkan tema kita hari ini dan juga dilanjutkan dengan doa Ustadz. Kami bersilakan. Pemirsa yang dirahmati Allah dan ibu-ibu, kita bersama-sama ingat bahwa Nabi Ibrahim menjadi teladan baik bagi kita. Dari Nabi Ibrahim lah kita belajar bagaimana menjadi seorang ayah yang saleh, bagaimana menjadi seorang ayah yang baik. Dan dari istri Nabi Ibrahim lah Siti Hajar kita belajar menjadi ibunda yang sempurna dan maksimal bekerja dan berbuat untuk anaknya. Dan dari Nabi Ismail lah kita belajar untuk melahirkan anak yang saleh. Karena 3 orang ini dalam teladan keluarga sangat baik untuk kehidupan kita. Dari mereka lah tauladan keteguhan dalam melahirkan generasi dan keluarga yang baik. Kita ambil pelajaran Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena kekuatan tauhid dan imannya kepada Allah membuat beliau menjadi insan yang mulia dan aman insya Allah. Dibakar, tidak terbakar, ya. Kemudian beliau disiksa, tidak pernah kena siksaan oleh dunia, tapi selalu diselamatkan Allah karena tauhidnya dan keibadannya kepada Allah. Bahkan ketika menyembelih anak, sesuatu tidak masuk akal, karena itu perintah Allah, total beliau sampaikan kepada Allah. Ketika beliau sembelih, subhanallah, fafadainahu bizabin azim, maka Allah ganti Nabi Ismail dengan kibas yang besar sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail sudah ikhlas menyerahkan kepada Allah, tapi Allah memberikan kebaikan kepadanya. Jadi jawaban untuk kita semua, jangan pernah takut ketika kita kembalikan kepada Allah, Allah tidak akan sia-siakan kita. Pasti Allah akan berikan kebaikan kepada kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak lupa dan juga Allah tidak tidur. Apapun gawe kita, apapun yang kita laksanakan, pasti Allah akan balas dengan kebaikan dan kemuliaan insyaallah. Mudah-mudahan pelajaran teladan dari Nabi Ibrahim dan juga Sarah, Hajar dan Ismail menjadi kebaikan bagi keluarga kita insyaallah. Mari pemirsa di rumah dan ibu-ibu, kita berdoa. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa diberikan keberkahan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultani. Ij'al jam'ana ya Allah fi hadzal makani jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza syi'ta sahla. Ya Allah Rabb, kami tengadahkan jemari kami dengan ikhlas. Kami mohon kepadamu ya Allah. Keluarga kami seperti keluarga para anbiya wal mursalin, terkhusus kepada keluarga Nabi Ibrahim yang begitu total ibadah kepadamu. Keluarga Nabi Ibrahim dan Siti Hajar istrinya yang itu semangat berusaha untuk kebaikan keluarganya. Dan Nabi Ismail menjadi anak yang paling saleh. Kami berharap ya Allah keluarga kami senantiasa baik seperti Nabi Ibrahim, seperti Siti Hajar.
Jadikan kami kuat ya Allah menghadapi tantangan dunia yang sangat berat saat ini. Buat suami kami, buat istri kami dan anak-anak kami saleh dan salehah. Menjalankan kehidupan dengan maksimal atas rahmat-Mu ya Allah, atas ridha-Mu ya Allah, atas berkah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tidak dapat mengabulkan doa kami kecuali Engkau yang maha menerima doa. Karena bila tidak Engkau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, kepada siapa kami memohon ampunan atas dosa-dosa yang kami miliki. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosa kami, buat kebaikan kepada kami ya Allah. Angkat musibah dan juga problem krisis di negeri kami ya Allah. Berikan kedamaian dan ketenangan serta kebahagiaan bagi kami semua ya Arhamar Rahimin. Dan berikan keselamatan serta kemenangan bagi saudara-saudara kami kaum muslimin yang sedang ditimpa musibah dan bahaya Allah, khususnya di Palestina. Berikan kemenangan kepada mereka, berikan ketenangan kepada mereka dalam menjalankan hidup dan kehidupan ya Arhamar Rahimin. Begitu juga negeri dan negara kami, amankan ya Allah, damaikan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula perjumpaan kita pada hari ini dalam program acara Ustaz dan Jamaah. Terima kasih kepada Al-Ustaz Dr. Haji Hasbullah Ahmad Emat. Terima kasih Ustaz. Dan juga terima kasih kepada ibu-ibu dari PCBKMT Jambi Selatan. Terima kasih Ibu sudah hadir pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada pemirsa di rumah sudah menyaksikan acara Ustaz dan Jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.